Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan semua, pada video kali ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusmin Sarif Amane, SPMP. Saya salah satu dosen di Universitas Dayanu Ihsanuddin pada Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Alamat saya berada di Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Waluyo, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sama berbahagia. Video ini digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Agribisnis dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah pilihan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: 1. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan agribisnis untuk penyelesaian masalah pengelolaan agribisnis pada umumnya. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis bidang pengelolaan agribisnis. Kemudian yang terakhir, mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Untuk sumber referensi pada mata kuliah ini yaitu menggunakan buku textbook ya, kemudian artikel ilmiah, hasil penelitian dan hasil observasi lapangan. Kemudian untuk materi pembelajaran bisa dilihat pada slide yang ditampilkan, di mana dimulai dari pendahuluan, pengertian dan ruang lingkup agribisnis sampai dengan peranan subsistem pendukung. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sama berbahagia, untuk sistem pembelajaran dalam hal ini perkuliahan secara tatap muka di kelas ya, atau biasa yang kita kenal dengan kuliah luring atau offline. Untuk media atau alat bantu dalam pembelajaran yaitu menggunakan laptop ya, proyektor dan pointer serta mikrofon. Untuk mendukung pemberian materi, penjelasan dan diskusi untuk tugas ya, untuk tugas berbentuk makalah atau laporan. Presentasi di depan kelas ya, kemudian studi kasus di lapangan serta pembuatan tugas video terkait materi yang diajarkan. Kemudian untuk bobot penilaian, kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Hasil penilaian mata kuliah manajemen agribisnis ini dilakukan secara transparan kepada mahasiswa beberapa hari setelah ujian akhir semester ya. Evaluasi hasil pembelajaran akan diinformasikan melalui WhatsApp group yang telah dibuat pada awal perkuliahan serta ditempel pada mading program studi, sehingga bagi mahasiswa yang merasa keberatan masih dapat mengklarifikasi hasil nilai yang mereka peroleh sebelum batas akhir pengumpulan nilai di feeder sesuai kalender akademik yang berlaku. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, berikut ini saya tampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Agribisnis dengan materi pengertian dan ruang lingkup agribisnis. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pagi. Gitu. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya diawali dengan berdoa ya, agar perkuliahan kita pada pagi hari ini diberkahi, dirahmati dan bernilai ibadah. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau mengabsen terlebih dahulu adik-adik sekalian, karena pada pertemuan sebelumnya ini banyak tidak hadir. Yang sekarang saya ini sudah agak banyak. Oke,
Siti Nur Hadiah ada? Hadir Pak. Wode Rustiana, Hadir Pak. Nurman Lohaidan, Hadir Pak. Ruslimi, Hadir Pak. Sri Reski, Hadir Pak. Endah Sutrisna, Hadir Pak. Nahdia, Hadir Pak. Bayadi, Hadir Pak. Harli, Hadir Pak. Normadi Abdul Haji, Hadir Pak. Juliadi, Mutmainah, Serdia, Samsia, Hadir Pak. Jidin. Hadir Pak. Oke, masih ada yang belum dipanggil? Kayaknya sudah ya. Tapi kayaknya masih ada yang belum datang. Iya Pak. Masih ada. Apakah sakit mereka tidak ada kabar atau gimana? Dapat juga Pak. Kurang tahu deh. Kan di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kalau tidak ada atau sakit atau ada halangan, nggak usah dikabari, supaya kita juga tidak bertanya-tanya di mana. Oke. Oke, dari sekalian, pada pagi hari ini itu materi kita terkait dengan pengertian dan ruang lingkup agribisnis. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, ada yang masih ingat pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya terkait apa yang dibahas? Tentang kontrak perkuliahan. Tentang Kontrak. perkuliahan. Bagus sekali. Ini baru pertemuan kedua sudah baru kali ini. Ingat tidak ya? Oke. Apa itu kontrak perkuliahan? Ada yang bisa? Kontrak perkuliahan itu membahas tentang Silakan. Apa kontrak perkuliahan? kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Ya, kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Apa yang disepakati? Ada yang lain? Ada yang bisa? Silakan. Tentang materi pembelajaran dan juga ada Terus, apa lagi? Ada yang mau tahu? praktek. Tak hadir. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh semua sudah mencakup keseluruhan. Jadi terkait dengan kontrak perkuliahan itu dibahas itu terkait dengan metode pembelajaran, penyampaian LPS yang lebih penting, capaian pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, kemudian aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama ada di kelas. Oke, baik adik-adik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas terkait pengertian dan ruang lingkup agribisnis. Pertanyaan saya, apa itu agribisnis? Yang bisa? Enggak, bisa? Apa itu agribisnis? Bayari? Nah, ya kan maksudnya? Agribisnis adalah sektor bisnis yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan pendistribusian yang berkaitan dengan produksi pertanian. Oke, jadi kalau kita lihat katanya itu terbagi dua suku kata, agri dan bisnis. Agri itu apa? Pertanian. Bisnis itu adalah sebuah usaha. Jadi kalau kita rangkum dalam satu pengertian, apa itu? Bisnis yang berbasis pertanian. Bisnis yang berbasis pertanian. Agribisnis adalah ilmu yang mempelajari usaha yang bergerak di bidang pertanian. Itu pengertian secara umum. Jadi harus ditanya. Ya, kalau ditanya apa itu agribisnis, adalah ilmu yang mempelajari usaha yang bergerak di bidang pertanian. Oke. Dalam agribisnis terbagi dua. Yang pertama, agribisnis dalam arti sempit, dan yang kedua, agribisnis dalam arti modern. Yang arti sempit itu biasa disebut dengan tradisional, dan arti luas itu biasa disebut dengan modern. Ya.
Jadi dalam arti sempit ini dia biasa seorang petani itu hanya berpikir bagaimana cara untuk melakukan sebuah budidaya atau usaha tadi itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang penting sudah tercukupi kebutuhannya, sudah stop. Sedangkan yang luas, itu berpikir bagaimana caranya, bukan hanya dia bisa memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, bahkan dia bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Gitu. Ya, ini dalam model berarti cakupannya itu usahanya sudah luas, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Saya kira sudah jelas ya apa yang disampaikan. Oke, terkait dengan pengertian modern tadi, yaitu dia mulai dari penyiapan sarana dan produksi sampai dengan apa? Sampai dengan pemasaran. Jadi cukup luas karena kalau yang SMP tadi batas dia produksi dia tidak sampai misalnya sampai pemasaran, tidak sampai di situ. Ya. Oke. Agribisnis terbagi dalam 3 sektor. Yang pertama sektor masukan atau input. Kemudian yang kedua sektor produksi, usaha taninya, budidayanya langsung. Dan sektor yang ketiga itu adalah sektor output. Pertanyaan saya sekarang, ada yang tahu apa itu sektor input masukan? Ada yang bisa lihat gambar? Ada yang punya gambar terkait input? Berpikir kita mata dulu. Sektor masukan. Ingat. Sektor masukan adalah pemasukan barang produksi. Ya, ada lagi mau tambah? Modal, oke. Ada lagi? Pencarian bahan baku, oke. Jadi apa yang saya tadi sudah betul. Tapi kalau di pengertian itu adalah melibatkan pemodal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Untuk apa? Untuk menyediakan seperti yang dikatakan tadi, apa? Benih, bahan baku benih, bibit, pupuk, pestisida, dan apa? Lahan. Apa? Lagi? Nah, itu kan masih bahan pakai habis, kayak belum sebut yang lain. Alat itu kan bahannya apa itu? Campur, traktor, lagi, dan lain sebagainya terkait dengan input itu. Kemudian yang kedua, sektor produksi. Apa itu sektor produksi? Pengolahan dari semua barang-barang yang dimasukkan kepada pemasaran tadi, maksudnya diolah kembali. Ada tambahan lain terkait dengan sektor produksi? Budidaya sudah masuk di situ. Ada yang tambahan lagi? Jadi sektor produksi ini adalah kan tadi di sektor input itu dia modal untuk menyediakan barang-barang atau bahan baku sarana produksi supaya digunakan di sektor produksi. Jadi ini adalah sudah mainnya pelaku usaha. Jadi pelaku usaha di sini memanfaatkan barang-barang yang tersedia, bahan baku yang tersedia untuk menyediakan komoditas tertentu. Contoh apa? Contoh bahan baku
Nah, apa yang dikeluarkan dari sudah ada input, sudah ada produksi, atau sudah dilakukan produksi? Apa yang dikeluarkan? Hasilnya itu dalam bentuk apa? Yang saja. Silakan. Yang sudah jadi. Oke, saya kasih gambaran lagi. Kalau di sektor produksi dari mana ke mana? Kalau sektor produksi dimulainya sektor produksi atau budidaya teknisnya dimulai dari mana sampai di mana? Dari pengolahan sampai di panen. Nah, setelah panen masuk di sektor outputnya. Apa yang di setelah panen itu ada kegiatan apa di situ? Pasca panen, pengolahan, apa yang disebut terus ini, tapi yang diolah tadi pupuk. Jadi setelah produksi, ada namanya sektor output yang diolah itu adalah hasil misalnya hasilnya dipanen, misalnya disortir, pengolahan dan sebagainya, bahkan sampai dengan pemasaran dan distribusi. Nah, itu adalah sektor outputnya, ya. Bisa dipahami sampai di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah bagan atau kalau biasa disebut adalah bagan dari sektor input, sektor produksi dan sektor output. Ini maksimal tadi. Ini harus lagi. Semangat pagi adik-adik. Pagi. Gitu. Jadi harus semangat. Pas pagi sudah terlebih, apalagi kalau sudah sore, mungkin sudah tidur ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Ini hanya bagan, ya. Bagan dari ini penyediaan input, sektor input ya. Kemudian ini dari sektor produksi, kemudian dua yang terakhir ini masuk di sektor output. Nah, oke. Nah, sini terkait dengan agribisnis sebagai suatu sistem. Nah, tadi kan kita sudah banyak lebar membahas terkait input sarana produksi, kemudian pasca panen dan pemasaran, distribusi dan pemasaran. Ya. Pertanyaan saya mau tanya kepada kalian, dari keempat subsistem ini, menurutnya ada 5 sektor, mana yang paling penting? Semua penting. Kenapa? Karena kalau satu subsistem tidak berjalan, yang lainnya tidak bisa berjalan. Oke. Karena kalau satu sistem yang tidak berjalan semua tidak berjalan. Oke. Kemudian kalau pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika salah satu subsistem itu tidak berjalan atau tidak beroperasi? Nanti saya satu orang berdiri. Ayo. Ada? Nanti saya nanti. Ayo cepat. Ayo. Apa yang terjadi jika di salah satu subsistem ini tidak berjalan atau tidak beroperasi? Saya Pak. Nah, Kalau salah satu subsistem tidak berjalan, maka subsistem yang lainnya juga tidak akan berjalan.
Mengapa? Berdiri cek, berdiri. Ayo berdiri, supaya ini bukan ini. Kenapa tadi seperti itu? Apa yang dilakukan? Kenapa? Ayo. Ayo, ada. Berdiri. Karena masing-masing subsistem itu sangat penting dan sangat berkaitan. Oke, jadi tidak saling terkait satu sama lain, ngerti? Dan kalau subsistem itu tidak berjalan, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah misalnya subsistem saja, sarana penyediaan input saja, sarana pelaksana itu tidak berjalan, maka yang lain tidak ada. Kenapa bisa? Karena tidak ada yang mau, tidak ada sarana yang mau dikerjakan, tidak ada pupuk atau tidak ada bibit, apa yang mau ditanam? Sabar, itu sebenarnya. Nah, kita sudah jawab ada yang mau. Ya, oke. Jadi harus lagi. Ini masih ada yang ada kalau. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke. Lanjut. Jadi sudah sampai bisa dipahami, kan? Sampai di sini. Oke. Jadi ini dia. Adanya kaitan antara subsistem yang menjadi bagian dari agribisnis yang saling mendukung satu sama lain, menjadi dari sarana input sampai dengan yang kemasan tadi saling mendukung. Coba perhatikan, kalau misalnya tidak ada yang namanya ambil contoh, misalnya tidak ada produksi, ada sarana produksinya, tapi tidak ada yang mau, tidak ada pelaku usaha, tidak sampai juga di kemasan itu mau dijual. Oke. Kemudian apabila terjadi kendala pada satu subsistem akan berpengaruh kinerja subsistem yang lain. Sangat jelas yang tadi disampaikan di sebelum tadi. Karena kalau tidak terjadi kendala pada satu subsistem itu, maka yang lain tidak bisa berhasil. Ya. Oke, pertanyaan agribisnis mencakup pertanian tanaman, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Menurutnya ada di semua. Kira-kira kalau di pertanian tanaman itu apa gambaran ini bicara bisnisnya? Contoh di bicaranya tadi terkait dengan tanaman. Bisnis, ya, ini tentu saja. Jual beras. Jual beras. Nah, habis itu kalau di perkebunan, buah, Perkebunan kopi, cengkeh, pala, sayur. Kalau di hutan, Jual kayu. Nanti yang ini yang berikut sendiri. Berikut sendiri itu teknologi, kan? Mau ditanam nanti. Perikanan, kan? Lobster, lagi, rumput laut, peternakan, sapi harus sapi, apa lagi? Ayam. Pas saya sampaikan, saya sebut peternakan langsung saya. Dan itu kayaknya itu sapi. Oke, jadi semua kelima ini itu kenapa disebut agribisnis? Karena mereka adalah semua itu bisa menghasilkan sebuah
bisa dilakukan misalnya kita selaku apa namanya misalnya tuh masyarakat lah, kita mau melakukan di bidang apapun itu bisa, tapi di bidang terkait dengan pertanian ternak, perkebunan, pertanian dan peternakan itu dia biasanya agribisnis. Jadi kalau ada yang punya peternakan, saya seperti sapi, apalagi momen Idul Adha kemarin di Barat, lagu-lagu keras. Biasa kalau ada yang punya peternakan, saya yang potong, saya sudah lihat, wih hari raya atau misalnya mau mendekati puasa, hari raya besar, hari raya apapun, pasti itu menjanjikan itu peternakan. Di perikanan juga begitu, kalau perikanan hari-hari kita makan hari-hari. Jadi itu ada terus. Jadi kalau kalian menjadi penjual ikan, silahkan dari mana? Oke, jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah memandang agribisnis itu sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem. Ada berapa tadi? 4. Pertama, mulai input sarana produksi atau input. Kedua, Sarana produksi yang yang pertama yang tadi pertama sarana produksi atau input. Produksi atau usahanya. Kemudian yang ketiga, sudah lagi penjelasan apa? Masuk di pasca panen. Nah, pengolahan di sini. Kemudian terakhir pemasaran atau dan distribusi. Nah, itu harus ingat. Kemudian sistem akan berjalan dengan baik bila dia ada gangguan pada salah satu subsistem. Ya. Kemudian tidak ada satu subsistem yang lebih penting dari subsistem yang lain. Yang terakhir, agribisnis yang merupakan hubungan lembaga penunjang seperti BUMN, swasta, dan koperasi. Ya, oke, itu kesimpulan kita, kesimpulan materi pada pagi hari ini. Ya, terakhir yang saya mau sampaikan, bisa ada yang ditanya? Masih ada satu? Nanti ya. Tidak ada? Cukup? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, cukup saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan ya.